Baik, bismillah. Ini adalah rukun yang kedua. Setelah kita membahas tentang ihram, maka kita membahas tentang tawaf. Tawaf bagaimana syaratnya, bagaimana sunnahnya, apa yang membatalkan, dan nanti kita akan bahas tentang troubleshooting atau jika terjadi sesuatu di dalam tawaf. Baik. Yang pertama, tawaf itu definisinya adalah memutari Ka'bah 7 putaran. Jadi definisinya memutari Ka'bah 7 putaran. Tidak ada definisi tawaf membaca hal-hal tertentu selama tawaf. Sehingga ekstrimnya kalau Bapak Ibu jamaah memutari Ka'bah, mengelilingi Ka'bah 7 putaran dengan niat tawaf, maka tawafnya sah walaupun tidak membaca apa-apa. Walaupun Bapak Ibu mungkin lupa doa-doa yang di kartu kuning atau tidak hafal, maka ini insya Allah sah, tidak mengurangi pahala Bapak Ibu. Namun perlu Bapak Ibu ketahui karena tawaf ini adalah ibadah khusus yang hanya bisa dilakukan di Masjidil Haram, dan di ibadah ini terkumpul waktu dan tempat yang mustajab, sehingga ketika tawaf ini maka dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa karena ini adalah tempat yang mustajab. Baik, kita mulai dengan tata caranya. Bapak Ibu, tata cara tawaf itu yang pertama putarannya berlawanan dengan arah jarum jam. Insya Allah Bapak Ibu tidak akan salah karena jutaan orang atau ribuan bahkan puluhan ribuan orang memutari Ka'bah setiap saat, sehingga kita tinggal mengikuti rombongan yang memutari Ka'bah. Kemudian kapan dimulai dan diakhirinya? Dimulai dengan Hajar Aswad. Bagaimana kita tahu? Nanti kita di sebelah kanan kita akan ada pilar hijau, ada lampu hijau yang menandakan bahwa kita sejajar dengan Hajar Aswad. Kemudian tata cara tawaf melakukan putaran sebanyak 7 kali sebagaimana definisinya. Yang terakhir adalah tawaf ini dilakukan dalam keadaan suci dari hadas. Ya, satu-satunya di antara rukun umroh yang kita disyaratkan dalam keadaan suci adalah tawaf. Jadi tawaf ini kita berwudu, kemudian wudunya tidak boleh batal selama tawaf. Baik. Kemudian sunnah tawaf yang pertama ittiba atau membuka pundak sebelah kanan. Kemudian untuk bapak-bapak, kemudian mencium Hajar Aswad setiap kali melintasinya, mengusap rukun Yamani setiap kali melintasinya, berjalan cepat pada putaran 1 sampai 3 untuk bapak-bapak dan berjalan biasa pada putaran 4 sampai 7. Kemudian melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di belakang makom Ibrahim setelah melaksanakan tawaf. Dari 5 sunnah ini yang akan kita lakukan adalah 3 di antaranya. Yang pertama, untuk bapak-bapak nanti kita membuka pundak sebelah kanan, yaitu namanya ittiba. Yang kedua, kita akan berjalan cepat atau berlari-lari kecil pada putaran 1 sampai 3. Ini disebut dengan romal dan ini disunahkan oleh Nabi SAW. Kemudian yang terakhir kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat untuk bapak dan ibu di belakang makom Ibrahim atau dimanapun tempat yang longgar setelah selesai melaksanakan tawaf. Adapun mencium Hajar Aswad dan mengusap rukun Yamani setiap kita melintasinya, kita tidak lakukan karena kita dalam rombongan besar, khawatir kita akan terpecah. Baik, ini adalah penampang Ka'bah Bapak Ibu yang kita lihat. Pertama Hajar Aswad, kita mulai dari situ dan setiap kali melintasinya 1 kali putaran dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Adapun rukun Yamani adalah sudut sebelum Hajar Aswad. Jadi rukun itu artinya sudut, Yamani artinya Yaman. Jadi sudut itu kalau ditarik ke arah Yaman. Dan rukun Yamani bisa kita lihat tandanya adalah ada bordirannya, ada jahitannya yang berbeda dengan sisi-sisi Ka'bah yang lain. Adapun Hijr Ismail ini adalah termasuk bagian dari Ka'bah, sehingga ketika kita misalnya tawaf masuk Hijr Ismail, maka putaran tawaf tidak dihitung karena tawaf itu definisinya memutari Ka'bah
bukan di dalam Ka'bah. Adapun gambar yang sebelah kanan atas, maka ini adalah lampu hijau yang tadi kami ceritakan. Ketika Bapak Ibu sudah sejajar dengan lampu hijau, maka disunahkan untuk mengangkat tangan kanan sambil membaca Bismillahi Allahu Akbar untuk memulai tawaf kita atau setiap kali melintasi Hajar Aswad. Dan ingat sekali lagi, tawaf ini adalah ibadah fardiyah, ibadah sendiri-sendiri dan bukan ibadah berjamaah. Sehingga nanti ketika Bapak Ibu melihat pembimbing sudah mengangkat tangan sambil mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar, maka Bapak Ibu memastikan apakah sudah sejajar dengan Hajar Aswad atau belum. Jadi jangan sampai masih di belakang kita sudah angkat tangan. Jadi pastikan sudah sejajar, kemudian Bismillahi Allahu Akbar. Demikian. Kemudian tadi kami perlu sampaikan sebelum kebacaan, yang membatalkan wudhu yang pertama adalah ketika kita kentut atau apapun yang keluar dari lubang depan maupun belakang. Nah, kemudian apa yang biasa menjadi soal, apakah ketika bersentuhan dengan lawan jenis itu membatalkan wudhu? Jawabannya tidak. Menurut jumhur ulama, yang dimaksud lamastumun nisa ketika bersentuhan dengan wanita yang kita harus berwudhu, atau itu adalah yang dimaksud, mohon maaf, itu berhubungan suami istri, sehingga bersentuhan kulit itu tidak membatalkan wudhu. Dan hampir tidak bisa kita menghindari bersentuhan kulit selama tawaf di Ka'bah, karena akan banyak sekali jamaah dan kita tidak bisa mengontrol siapa yang menyenggol kita, siapa yang di samping kanan atau kiri kita. Baik, kita lanjut lagi ke tawaf. Apa sih bacaan saat tawaf? Bagaimana kalau saya nggak hafal? Baik, Bapak Ibu, saya kasih clue-nya yang mudah bahwa bacaan tawaf itu hanya ada 3. Hanya ada 3 saja. Yang pertama, ketika kita memulai tawaf dan setiap kali melintasi Hajar Aswad, kita membaca Bismillahi Allahu Akbar. Yuk kita mulai, kita ulangi lagi. Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian setelah itu, ketika tawaf, kita berzikir bebas. Kita bisa membaca tasbih, tahmid, takbir, tahlil, dan hauqalah. Seperti Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billah. Atau Bapak Ibu di sini bisa membaca istighfar, bisa membaca tasbih yang lain, seperti yang dalam hadis Rasulullah SAW menerangkan kalimatani, ada 2 kalimat, khafifatani fil lisan, yang ringan di lisan, thaqilatani fil mizan, dan berat di timbangan Allah Subhanahu wa taala, habibatani ila rahman, dan dicintai Allah. Apa kalimatnya? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Monggo, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Jadi itu diantara bacaan-bacaan yang bisa kita baca saat berzikir bebas. Jadi bisa subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billah. Kemudian ketika di rukun yamani atau satu sudut sebelum kita ke Hajar Aswad, kita berganti doa. Doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini adalah di antara doa yang paling banyak dibaca Nabi SAW. Di antara doa ini mengandung hikmah bahwa seorang muslim itu tidak boleh seimbang antara dunia dan akhirat. Kita meminta kebaikan dunia seluruhnya. Rabbana, ya Tuhan kami, atina, berilah kami, fit dunya hasanah, kebaikan-kebaikan di dunia, termasuk kebaikan harta, kebaikan anak-anak, kebaikan karir, kebaikan keluarga, dan semua kebaikan yang Bapak Ibu lihat di dunia. Kita meminta kebaikan kepada Allah. Tapi tidak sampai ke sana, wa fil akhirati hasanah, dan kita meminta kebaikan untuk di akhirat. Karena kita tidak hidup selamanya di dunia, kita meminta kebaikan untuk akhirat kita. Wa qina adzabannar. Selain meminta kebaikan di akhirat, maka kita minta dijauhkan dari api neraka. Karena di akhirat cuma ada 2 tempat, kalau tidak di neraka, dan itu ada di surga. Dan kita minta perlindungan kepada Allah dari api neraka.
Sehingga permintaan dunia kita minta satu dan kita minta dua untuk permintaan akhirat kita. Dan ini kita membaca di Rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad. Alternatif bacaan tawaf pada zikir bebas bisa membaca pertama Sayyidul Istighfar, karena ini adalah istighfar paling baik. Membaca Al-Quran, kalau Bapak Ibu punya hafalan 30 juz atau juz 30, bisa juga dibaca saat zikir bebas. Dan kemudian berdoa apa saja. Biasanya Bapak Ibu ketika umroh banyak handai taulan saudara yang menitipkan doa-doa. Mungkin bisa 60, 100 doa. Maka ketika tawaf dan sa'i, kami menganjurkan Bapak Ibu untuk memilih 3 atau maksimal 5 yang doa yang itu untuk Bapak Ibu, untuk prioritas pribadi, untuk Bapak Ibu berdoa ulang-ulang doanya selama Bapak Ibu tawaf maupun sa'i nantinya. Sehingga nanti yang lain, doa-doa yang lain bisa kita baca di lain waktu. Cuman saat umroh maka prioritaskan untuk prioritas doa Bapak Ibu sekitar 3 atau 5 doa yang paling Bapak Ibu hajatkan. Karena setiap yang hadir di sini tentunya dari profesi berbeda, dari latar belakang berbeda. Mungkin ada seorang kakek, seorang nenek, seorang ibu, seorang anak, seorang yang hendak mencari jodoh, maka doanya akan masing-masing berbeda. Baik, ini adalah Sayyidul Istighfar. Bapak Ibu bisa menghafalnya atau membacanya juga ketika di tawaf. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini diantara doa Sayyidul Istighfar atau istighfar terbaik yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, di akhir tawaf putaran keberapa Bapak Ibu? Ke-7 ya. Putaran terakhir maka tidak ada isyarat. Kita tidak mengangkat tangan kanan dan kita langsung membaca wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Kemudian kita mencari tempat yang longgar di sekitar pelataran Ka'bah. Kalau bisa tepat di belakang makam Ibrahim, maka alhamdulillah, Allah mudahkan urusan kita. Apabila di belakang makam Ibrahim penuh, maka kita cari di tempat yang longgar. Apa saja yang kita baca saat 2 rakaat ini? Pertama, rakaat pertama kita membaca Al-Fatihah dan Qul Ya atau surat Al-Kafirun. Rakaat kedua kita membaca Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Kemudian kita minum air zam-zam. Catatan lain untuk bapak-bapak, ketika kita sholat sunnah tawaf, setelah sholat sunnah setelah tawaf, maka pundak kanan yang tadinya terbuka kemudian kita tutup. Jadi kita sholat dalam keadaan 2 pundak ini tertutup. Ya, demikian Bapak Ibu, ini adalah penjelasan kami tentang tawaf. Jadi kalau boleh kami rangkum, maka tawaf tadi 7 putaran, dimulai dari Hajar Aswad, berakhir di Hajar Aswad. Kemudian tawaf dilakukan dalam keadaan suci dan bacaannya bebas. Ya, bacaannya relatif bebas. Yang Rasul ajarkan hanya ketika kita lewat ke Hajar Aswad, kita berisyarat mengangkat tangan kanan sambil mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Kemudian di Rukun Yamani kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selebihnya kita dianjurkan untuk banyak-banyak berzikir, membaca Al-Quran atau bahkan berdoa dengan doa-doa yang kita inginkan. Demikian Bapak Ibu, nanti insya Allah kita akan lanjut ke bagian terakhir. Barakallah.